Pandemi virus corona tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, namun juga banyak berimbas pada sektor ekonomi. Akibat yang paling banyak dirasakan adalah menurunnya kegiatan ekonomi, sehingga membuat banyak orang bahkan kehilangan pekerjaan. Pemutusan hubungan kerja atau PHK banyak terjadi pada pusat-pusat industri. Center of Reform of Economic atau CORE Indonesia memperkirakan jumlah pengangguran terbuka bisa meningkat hingga 9,35 juta orang berdasarkan skenario berat yang mereka susun. Angka tersebut dibangun dengan asumsi bahwa penyebaran COVID-19 sudah tidak terbendung lagi dan diberlakukannya kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB secara luas, baik di Pulau Jawa maupun luar Jawa dengan standar yang sangat ketat. Lapangan usaha yang diasumsikan mengalami dampak paling parah adalah penyediaan akomodasi dan makanan, minuman, transportasi dan pergudangan dan perdagangan, baik perdagangan besar maupun eceran. Pandemi COVID-19 telah menimbulkan gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK di Indonesia. Pekerja yang dirumahkan, terutama dari bulan April, terekam 1,24 juta dari pekerja di sektor formal. Jumlah pengangguran di Indonesia akan melonjak jika pandemi corona tidak diatasi dengan cepat. Pengangguran yang selama ini menurun dalam 5 tahun terakhir akan mengalami kenaikan jika skalanya berat bertambah 2,9 juta orang dan jika lebih berat bisa 5,2 juta orang. Ledakan angka pengangguran ini akan meningkatkan angka kemiskinan. Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan virus corona bisa menyebabkan peningkatan kemiskinan hingga 1,1 juta orang. Pada skenario terburuk, tambahan kemiskinan bahkan bisa mencapai 3,78 juta orang. Dengan demikian, perlu adanya keseimbangan agar kebijakan yang diambil bisa meringankan beban masyarakat yang terdampak, terutama secara ekonomi, akibat COVID-19. Namun, juga tidak melupakan aspek recovery atau pemulihan sehingga kebijakan yang diambil tidak menjadi beban fiskal negara di kemudian hari. Di situ juga penting memberikan bantuan dan perlindungan bagi mereka yang terdampak secara sosial dan ekonomi akibat COVID-19. Selain memberi perhatian kepada orang miskin dan rentan miskin, pemerintah juga perlu menaruh perhatian pada mereka yang masuk golongan tidak miskin dan tidak rentan miskin. Golongan ini adalah mereka yang sebelumnya punya pekerjaan dan penghasilan tetap, namun pendapatannya berkurang atau bahkan kehilangan pekerjaan karena kebijakan social distancing. Pemerintah perlu memastikan bahwa kedua golongan yang telah disebutkan mendapat perlindungan sosial dan ekonomi. Skema bantuan yang diberikan bisa fleksibel atau menyesuaikan. Namun, yang pasti adalah bantuan yang diberikan harus efektif dan tepat sasaran.